10102113 dari Pendidikan Fisika Universitas Jember. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yaitu konsep fisika yang ada pada rakit bambu atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan getek. Kira-kira konsep fisika apa ya yang ada pada rakit bambu ini? Yuk kita simak. Indonesia kaya akan sumber daya air dan mengalami perkembangan pada bidang transportasi air. Sebagian besar kegiatan transportasi dilakukan di laut atau di muara. Sejak zaman kuno, leluhur Indonesia telah melakukan kontak dengan negara lain melalui jalur perairan. Di beberapa daerah di Indonesia, beberapa artefak prasejarah yang terukir di batu ditemukan beberapa di antaranya tentang transportasi air, salah satunya yaitu rakit. Rakit bambu atau dalam bahasa Jawa disebut dengan getek merupakan alat transportasi air tempo dulu yang terbuat dari bambu. Rakit bambu atau getek ini digunakan untuk menyeberangi sungai. Pada zaman dahulu, orang mengangkut berbagai macam barang atau bahan pangan melalui jalur perairan karena barang-barang tersebut kelebihan berat dan tidak dapat melalui jalur darat. Bahkan pada zaman kuno, rakit bambu ini juga digunakan untuk kendaraan nelayan memancing ikan di laut. Lalu, bagaimana ya cara membuat rakit bambu ini? Adapun tahapan dalam pembuatan rakit bambu. Yang pertama, melubangi pada ujung dan pangkal bambu, kemudian memasukkan sepotong kayu sebagai pasak pengikat. Yang kedua, merangkai bambu yang terdiri dari 8 sampai 12 batang bambu. Yang ketiga, menambahkan galangan kayu yang sesuai dengan lebar rakit untuk memperkokoh ikatan rakit. Yang keempat, rangkaian bambu diikat agar semakin kuat. Selain menggunakan pasak pengikat, juga diikat menggunakan rotan. Dan yang terakhir, rakit bambu siap digunakan yang dilengkapi dengan dayung berupa satu galah bambu. Jumlah rangkaian bambu dan panjang bambu ini juga mempengaruhi kapasitas orang yang menaiki. Contohnya, rakit bambu atau getek dengan panjang sekitar 15 meter bisa menampung sebanyak 15 orang. Sedangkan ada juga rakit bambu yang lebih kecil yang bisa memuat sebanyak 7 orang. Setelah kita tahu apa itu rakit bambu dan proses pembuatannya, kira-kira konsep fisika apa saja ya yang ada pada rakit bambu ini? Konsep fisika yang ada pada rakit bambu yang pertama yaitu hukum Archimedes. Archimedes ialah matematikawan yang hidup pada abad 3 sebelum Masehi. Archimedes mendapat penghargaan dengan menemukan cara bagaimana kerja gaya apung. Menurut Archimedes, besarnya gaya apung pada suatu benda sangat dipengaruhi oleh volume benda yang tercelup ke dalam air. Di mana semakin besar volume dari benda yang tercelup, maka semakin besar pula gaya apungnya. Adapun bunyi hukum Archimedes, jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Ada 3 keadaan benda yang tercelup dalam zat cair. Yang pertama, terapung. Benda akan terapung apabila massa jenis dari benda tersebut lebih kecil dari massa jenis zat cair. Yang kedua, melayang. Benda akan melayang apabila massa jenis dari benda tersebut sama dengan massa jenis zat cair. Yang ketiga, tenggelam. Benda akan tenggelam apabila massa jenis dari benda tersebut lebih besar dari massa jenis zat cair. Rakit bambu atau getek berkaitan dengan keadaan benda saat terapung, yang dirumuskan dengan gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Air merupakan salah satu contoh fluida. Karena air memiliki berat, itulah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya apung disimbolkan dengan Fa
Dan berat fluida yang dipindahkan disimbolkan dengan W, fluida yang dipindahkan. Gaya apung atau FA bisa juga disebut dengan gaya angkat Archimedes. Berhubung berat atau W diperoleh dari massa dikali gravitasi, sehingga rumusnya menjadi FA sama dengan M fluida yang dipindahkan dikali G. Dan karena massa jenis diperoleh dari massa dibagi volume, sehingga untuk mendapatkan massa, yaitu dengan mengalihkan antara massa jenis dengan volume, sehingga rumusnya menjadi FA sama dengan ρ fluida dikali G dikali V fluida yang dipindahkan. Jika ditulis dalam rumus, menjadi FA sama dengan ρC dikali G dikali VD, di mana FA merupakan gaya apung dengan satuan Newton, ρC merupakan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G merupakan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan VD merupakan volume yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup air dalam satuan meter kubik. Besarnya massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Pada saat terapung, besarnya gaya apung sama dengan berat benda. Pada kondisi tersebut, hanya sebagian volume rakit bambu atau getek yang tercelup di dalam sungai, sehingga volume sungai yang dipindahkan lebih kecil dari volume total rakit bambu atau getek yang mengapung. Rakit bambu ini dapat mengapung karena disusun sedemikian rupa sehingga massa jenis dari rakit bambu lebih kecil dari massa jenis air. Selanjutnya, konsep fisika yang ada pada dayung. Yang pertama yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton terjadi jika dua benda saling berinteraksi, di mana gaya F12 yang dikerjakan oleh benda 1 pada benda 2 besarnya sama dan berlawanan arah dengan gaya F21 yang dikerjakan oleh benda 2 pada benda 1, atau F12 sama dengan F21. Hukum ini mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, akan tetapi berlawanan arah. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua, maka benda kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Contohnya ketika mendayung rakit bambu atau getek. Pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang yang menimbulkan gaya aksi, dan air akan mendorong dayung ke depan dan menimbulkan gaya reaksi, dan menyebabkan rakit ini bergerak ke depan. Yang kedua yaitu impuls pada dayung. Impuls pada dayung merupakan gaya ketika dayung bersentuhan dengan air, gaya kontak yang bekerja dalam selang waktu yang singkat. Pendayung memberikan gaya impulsif rata-rata F terhadap air dalam selang waktu yang singkat atau delta T, sehingga impuls dapat dituliskan atau dirumuskan menjadi I sama dengan F dikali delta T. Impuls sebanding dengan gaya impulsif rata-rata dan selang waktu, di mana semakin besar gaya impulsif rata-rata, maka impuls semakin besar. Impuls juga termasuk dalam besaran vektor, di mana arah impuls searah dengan gaya impulsif rata-rata. Jadi, bagaimana? Apakah kalian sudah paham konsep fisika yang ada pada rakit bambu? Meskipun dalam situasi pandemi, tetap semangat untuk belajar ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.